Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbana zidna ilman, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una, amin. Hadirin Bapak-bapak, kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid Al-Hikmah yang Allah rahmati, yang Allah cintai, dan yang saya hormati karena Allah, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesempatan kembali oleh Allah untuk menyempurnakan dan menambah kualitas hidup kita setelah kita dimatikan saat dengan tidur. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya, sehingga dengan syukur ini segala nikmat yang Allah berikan pada kita akan Allah tambah, ya. Ini dipastikan, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian mensyukur nikmatku, maka pasti aku akan tambah nikmatku padamu, dan sebaliknya jika kalian mengkufur nikmatku, maka ketahuilah bahwa sungguhnya azabku sangat keras. Jadi per kita syukur terhadap nikmatnya terima, maka bersamaan itu pula akan ditambah nikmatnya. Kalau sekarang kita mensyukur nikmat sempat, pasti kita akan ditambah peluangnya. Kalau kita sekarang mensyukur nikmat sehat, pasti akan ditambah sehatnya. Kalau kita mensyukur nikmat rezeki, akan ditambah rezekinya. Menikmati apa lagi, Pak? Punya istri satu, oh, tiga. Terserah deh ya, itu ya. Satu, dua. Yang jelas pasti la azidannakum, pasti aku akan tambah nikmatku padamu. Dan sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur atas nikmatku, artinya pernikmat tidak melahirkan syukur, maka nikmat akan berubah menjadi azab. Inna adzabi lasyadid. Jadi rezeki akan diambil, sehat berubah jadi sakit, dan seterusnya. Para sekalian, pada kesempatan ini bersama saya sampai suruk insyaallah akan mengkaji kitab Tafsir Jalalain, ya, ayat 96 ya Pak, sampai 99. Untuk saya salah ketik itu ya. 96 ini, sebelum kita kaji ayatnya, kita baca dulu Pak bersama-sama, ya, biar nggak ngantuk ya Pak. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan ya? Hah? Enggak? Kecil ya? Terus diapain itu? Maju berarti ya? Masa saya baca sendiri? Biar dapat pahala semuanya, ya, kita baca bersama dari 96 sampai 99. Ini ayat yang kita kaji. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada itu nggak Pak? Yang buat nunjuk? Yang buat nunjuk ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau nggak ada saya maju biar enak. Nggak ada ya? Ayo. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun.
Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Afa aminu makarallah Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa qaumul khasirun. Shadaqallahul azim. Ya. Para jamaah semua, kita baru saja baca yang 4 ayat yang pastinya kita tidak merasa cukup puas dengan pahala baca doang ya. Yang sebenarnya baca aja Pak, pahalanya sudah berapa Pak? Per huruf 10 kebajikan. Per huruf ya 10 kebajikan kali 3 ayat 4 ayat berapa huruf tadi itu Pak. Nah tapi kita jangan puas dengan itu, makanya kita ingin mencari nilai tambah ya, yaitu kebaikan-kebaikan di balik apa yang kita baca tadi. Karena sebenarnya Pak, jangankan baca, dengerinya doang kita sudah dapat apa? Rahmat, dapat obat, ya kan? Kata Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'alakum turhamun. Itu baru diperdengarkan, apalagi kita mengkajinya. Nah, insyaallah bismillah kita akan mengkaji ayat-ayat tadi agar Allah beri kita hikmah yang banyak ya. Amin Allahumma amin. Nah, kita akan baca dulu Pak tafsirnya ini ya, tafsir Jalalain ya, ini tafsir yang paling rendah, paling gampang ya. Bapak-bapak juga mungkin udah sering dengar, termasuk yang sangat populer, familiar ya. Selain tafsir Ibnu Katsir, nah ini tafsir Jalalain ya. Kita baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura, ini tafsirnya di bawahnya ya Pak. Tadi ayatnya ini kita baca, ini di atas sudah. Nah sekarang tafsirnya. Ini tulisannya Pak botak ini ya, gundul. Nah, sambil belajar. Lihat ke depan ya Pak, biar nggak ngantuk. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya adalah penduduk suatu negeri. Ya, negeri mana saja ya, waktu itu ketika turun ayat ini berarti Mekah dan sekitarnya, dan sekarang termasuk kita Indonesia yang kita cintai ini, al-mukadzibin ya, ketika itu keadaannya sedang mendustakan isi penduduknya, rata-rata mendustakan ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, nabi-nabiullah ya. Amanu, kemudian mereka beriman. Jadi merubah apa namanya akidahnya yang dusta, yang salah tadi dengan iman, yaitu iman billahi wa rusulihim. Di sini Pak, iman pada Allah wa rusulihim, dan para rasul dari mereka. Para rasul jamak itu Pak, rusulihim. Ya. Wattaqau, dan mereka bertakwa. Dan mereka bertakwa, takwa secara bahasanya takut, maka di sini oleh Imam Jalaluddin disebutkan al-kufra, takut terhadap kekafiran, wal ma'asi, dan takut kepada kemaksiatan. La fatahna, niscaya, ini lamnya namanya lam taukid yang artinya sungguh ya, atau pasti kami bukakan. Bacanya bitahfif Pak, boleh dibaca ringan, artinya taknya tanpa tasdid kayak tadi, la fatahna wa tasdid, dan dengan tasdid. Jadi Bapak boleh baca la fatahna, nah boleh baca gitu ya. Jadi ada dua pilihan dalam qiraahnya ya. Wattaqau la fatahna boleh ya, atau tadi yang kita baca rame-rame la fatahna tanpa tasdid. Ini kalau nanti dengar ada yang baca la fatahna, nggak salah ya, karena ada salah satu qiraah baca surat ini memang di tasdid taknya. Niscaya atau pasti kami bukakan alaihim, atas mereka, barokat. Apa Pak? Barokat. Barokat itu jamak barokah. Kalau pakai tak marbutoh satu berkah. Nah kalau ini berkahnya banyak. Nah, jadi berkah. Berkah itu kalau bahasa Indonesianya kebaikan yang banyak lagi langgeng. Nah itu namanya berkah. Kebaikan yang banyak lagi langgeng, terus ada manfaatnya.
Kalau kita punya apa Pak? Nikmat apa? Misalnya kebaikan berupa sehat. Nah, sehatnya itu bermanfaat dan ada manfaatnya terus, bukan buat kita tapi untuk anak kita, cucu kita. Nah, itu namanya berkah. Karena ada orang punya nikmat sehat juga enggak berkah. Sehatnya malah membawa petaka juga ada. Makanya kalau kita minta sehat, mintanya sehat yang afiat, sehat yang bermanfaat. Nah, itu berkah. Jadi banyak manfaat lagi langgeng ya. Kalau kita dapat nikmat apa? Rezeki berupa materi, uang, kira-kira seperti itu Pak. Nah, uang kita itu banyak manfaatnya, lagi langgeng ya, karena ada orang punya nikmat rezeki berupa uang banyak tapi nggak ada manfaatnya. Pakai berobat nggak sembuh ya Pak, buat makan juga nggak puas-puas. Nah, ada seperti itu. Tapi ini nggak banyak sih, tapi begitu kita sakit cuma beli bodek doang sembuh. Padahal mereka yang dengan biaya banyak, penyakit yang sama kagak sembuh-sembuh. Berarti namanya rezeki nggak berkah gitu ya. Nah, barokat tadi. Nah, Allah akan bukakan berkah-berkah jamak. Minas samai, dari langit. Di sini samanya tunggal, bukan samawati. Karena untuk turunnya apa? Bil mator, Pak. Mator itu hujan. Itu bukan langit yang kedua, ketiga, keempat, ketujuh ya, tapi langit yang pertama. Makanya minas samai, dari langit yang pertama yang kita lihat itu. Nah, ini termasuk salah satu apa? Berkah adalah yang turun dari langit berupa hujan. Yang dari hujan itu akan banyak manfaat. Nah, tadi. Jadi nggak sebatas sebagai apa? Penyiram, penyegar, penyejuk, pelembab, pembasah tanah. Tapi dengan hujan turun banyak manfaatnya. Orang bisa minum, bisa mengairi tanamannya, ternaknya gemuk-gemuk dan seterusnya. Banyak manfaat ya dari air hujan. Itu berkah. Tapi kalau hujannya nggak berkah, lain lagi Pak. Hujannya berubah jadi apa? Petaka. Hujanan, masuk angin, Pak, sakit, batuk pilek, apalagi Pak? Banjir. Nah, berarti hujannya nggak berkah berarti, ya kan? Makanya begitu turun hujan langsung doa, Allahumma shoyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat. Doa langsung, jangan langsung kita suudzon sama Allah. Ya, hujan. Nggak jadi dah gue berangkat. Nah, kalau suudzon ya sudah, nanti jadi hujanan beneran, jadi batuk, jadi pilek, apa segala macam. Karena sudah suudzon. Padahal itu hujan itu berkah. Ya, maka langsung diawali dengan doa. Allahumma shoyiban nafi'an. Nah, doa apal semua. Kalau nggak apal nanya sama cucu. Ya, cucu pinter-pinter ya. Wal ardi, dan dari bumi. Nah, dari bumi apa? Bil banati, muncul aneka macam tumbuhan. Banat ya. Dari jenis fawakih, buah-buahan, biji-bijian, Pak, sampai rerumputan semua tumbuh. Ya, tumbuh itu bagiannya berkah. Yang pastinya Allah tumbuhkan itu semua ada manfaatnya, pasti ya, ada manfaatnya. Ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina ada banar. Ya, Maha suci Engkau ya Allah, apa? Rabbana ma khalaqta, ya Allah, Maha suci Engkau apa yang telah Engkau ciptakan. Hadza batil, ini tidak sia-sia, ini bukan batil. Nah, pasti ada manfaatnya. Termasuk rumput yang kita pijak, yang sering kita cabut, Pak. Cuman kita belum tahu aja itu khasiat-khasiatnya rumput yang kita cabut ya. Nyatanya tuh Pak, kucing suka makanin akar rumput itu, berarti ada manfaatnya. Kita nggak tahu. Gitu. Jadi itu nggak sia-sia. Walakin, dan akan tetapi, kadzabu, pakai tasdid ini Pak, zaknya di sini ya. Kadzabu ya. Mereka selalu atau senantiasa mendustakan. Jadi dengan tasdid itu maknanya bukan sekali bohong, bukan sekali menolak kebenaran, tapi acap kali. Itu makna tasdid tengah ini. Kalau kata santri namanya apa? Bina li taksir. Nah, dalam ilmu sorof ya kata santri Pak. Itu bentuk kalimat yang mengandung arti banyak ya, li taksir. Sering kali, selalu, kadzabu, mendustakan. Ya, jadi sudah memang kelakuannya gitu ya, bukan sekali dua kali. Nah, karena mereka kelakuannya selalu mendustakan ar-rusula. Nah, di sini ya, ar-rusula dibaca para rasul ya, bukan rasula ya, tapi para rasul yang diutus di negeri tadi.
Fa akhadnahum, maka kami ambil mereka. Ambil itu bahasa aslinya ya, akhoda arti mengambil. Tapi kata mengambil Pak, akhoda dalam Quran itu maknanya fleksibel ya, bisa mengambil, menangkap, menawan, menyiksa. Nah di sini yang pas menyiksa. Kalau kata santri namanya fi'il wujuh, kata kerja yang bermakna bermacam-macam segi tergantung susunan kalimatnya. Ini kata akhoda, bisa menangkap juga bisa, menyiksa. Nah di sini menyiksa. Fa akhadnahu, maka kami siksa mereka. Ya, atau ini menurut siapa Pak? Imam Jaluddin, aqobnahum. Nah makna akhoda itu bukan mengambil, tapi maknanya aqobna, kami siksa. Itu maknanya. Inilah kita belajar tafsir Pak. Jadi kalau kita artikan salah terlek, kita mungkin salah. Nah begitu kita ada ulama yang menafsirkan, ya kita ikutin. Ternyata akhoda maknanya bukan mengambil, bukan menangkap, tapi menyiksa. Aqobnahum, kami siksa mereka. Bima kanu, disebabkan apa yang adalah mereka yaksibun, mereka selalu mendustakan. Boleh pakai selalu di sini karena bentuk continue di sini ya. Jadi memang seringkali senantiasa mendustakan. Nah di sini yaksibun itu artinya mereka kerjakan. Ya. Bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka selalu kerjakan dari apa? Mendustakan para rasul tadi. Nah ini satu ayat dulu ya Pak. Mudah-mudahan nanti selesai sampai suruh sampai berapa tadi? Ayat 99 ya. Nah kalau saya ngaji sama saya Pak biasanya nggak langsung selesai gitu, tapi saya kasih kesempatan kalau bisa terjemahin, kalau mau tanya silakan gitu ya. Tadi barangkali ada yang penasaran dengan terjemahan, nah, boleh ditanya, nggak apa-apa langsung aja ya. Tapi kalau nunggu nanti takut lupa ya. Nah ini para jamaah semua, kurang lebih terjemahnya menurut apa? Tafsir Imam Jalalain ya, dari surat Al-A'raf ayat 96. Jadi sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, artinya bertakwa itu tadi apa Pak? Takut terhadap kekufuran dan kemaksiatan, benar-benar apa? Hati-hati. Itu makna takwa aslinya, hati-hati. Ya, hati-hati ya itu. Nah, maka kami akan buka berkah yang dari langit dan bumi. Jadi ternyata luar biasa. Iman takwa itu bisa ada manfaatnya yang kontan, yang instan di dunia, apalagi di akhirat. Jadi di dunia aja masih bisa terasa, bisa membuka aneka macam berkah kalau kita punya iman dan takwa. Nah ini dari sini artinya kenapa hidup kita terasa kurang berkah atau bahkan tidak berkah? Mungkin iman kita kurang sempurna, takwa kita belum sempurna. Bisa jadi nggak Pak? Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Kenapa hidup terasa kurang berkah ya, kurang banyak manfaat? Bisa jadi seperti itu. Kerja luar biasa, berangkat pagi, bahkan sebelum bangun udah berangkat, pulang malam, tapi kan masih kurang aja. Kalau berkah kan mestinya kan nggak kurang dulu kan Pak, bahkan lebih tadi kan. Nah bisa jadi memang kurang iman kurang sempurna, takwa belum gitu kan. Nah iman itu sempurnanya kan 3, kata Nabi apa? Al imanu laisa bitamani, iman itu bukan angan-angan, walakin al i'tiqadu biqalbi wal iqraru bilisani wal a'malu bil arkan. Iman itu adalah keyakinan dalam hati yang benar-benar tersemat, terhujam, terpatri di hati. Wal iqraru bilisan, diucapkan via lisan. Wal a'malu bil arkan, dibuktikan, diwujudkan oleh anggota badan. Ini baru iman yang sempurna, bukan hanya sebatas keakuan. Makanya begitu kita mengatakan iman Pak, akan diuji kualitas iman kita benar atau tidak. Jangan-jangan ngomong imannya palsu. Bisa jadi kan Pak? Nah, akan diuji tentang pernyataan iman. Amanna. Kami telah beriman. Nah, tapi ternyata belum terbukti. Nah, berarti maka imannya belum sempurna. Jadi kita menyatakan iman, mengaku iman, maka pernyataan kita itu akan diuji kualitasnya tentang keasliannya. Ya, di dalam Quran surah Al-Ankabut Pak. Al-Ankabut boleh kita buka di sini. Ya. Surah Al-Ankabut surat ke 29 ayat 2.
Kelihatan nggak Pak? Kelihatan ya? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum yuftanun. Ya, shadaqallahu adzim. Ahasiban nas, apakah mengira siapa annasu manusia, ayyutraku, mereka akan dibiarkan begitu saja, ayyaqulu, untuk mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, sedang mereka tidak akan diuji. Nah, jadi kita merasa iman atau masih ada iman, mengatakan iman, bersamaan itu pula ujian akan selalu datang. Tuh, jadi Pak, jangan sekali-kali kita merasa sudah atau sedang tidak diuji. Kalau kita masih mengaku orang beriman, pasti dalam ujian, pasti dalam ujian, pasti dalam ujian. Nah, hanya ujian itu memang tidak selalu identik dengan kesulitan-kesulitan. Ya, kata Allah, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, dan pasti kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Ya, Al-Anbiya ayat 37. Pasti. Jadi kalau kita selama ini merasakan sakit itu ujian, ternyata sehat juga ujian. Kalau selama ini kita merasakan bahwa sulit masalah ekonomi juga ujian, maka lapang pun juga ujian juga. Jadi ujian itu apa? Kebaikan dan keburukan. Nah, itu. Kenapa kita diuji dengan kebaikan keburukan dan terus begitu? Karena kita masih punya iman, ya, masih punya iman. Kalau nggak punya iman nggak bakal diuji, dijor aja Pak, di istidroj, ya kan? Nggak pernah kurang, nggak pernah sakit. Siapa contohnya Pak? Fir'aun, jabatan sampai mati Pak, ya, nggak ada masa jabatan, sampai mati dia tenggelam baru selesai jadi raja, ya kan? Nggak pernah sakit, ya, nggak pernah kurang harta, karena memang orang kafir, ya, nggak ada ujian. Ya, ujian itu buat kita orang yang beriman. Jadi wahum la yuftanun. Jadi kita mengaku, merasa, mengatakan iman, maka bersamaan itu pula akan diuji tentang keasliannya. Karena iman palsu Pak jauh lebih berbahaya dibanding dengan duit palsu. Loh ya, dengan obat palsu bahaya juga gitu. Tapi iman palsu lebih berbahaya lagi. Kosmetik palsu. Nah, cuman satu doang Pak yang palsu masih bagus. Apa Pak? Gigi, ya, gigi palsu, ini bagus tuh ya, gigi doang. Yang lain mah, ya Masya Allah ya. Itu kosmetik palsu berbahaya buat ibu-ibu. Ya. Obat palsu bahaya buat kesehatan, berobat sehat malah tambah sakit, gitu kan. Nah itu, jadi iman akan diuji kualitasnya. Nah, jadi tadi iman itu benar-benar akan bisa terasa manfaatnya, dampaknya secara instan di dunia. Manakala iman itu benar-benar sempurna tadi, sempurna. Dan ini pernah terjadi, ya. Sempurna bukan semua sempurna perorangan, tapi secara aklamasi, ya, per negeri, seperti dalam Quran surat Yunus. Ini kasus Nabi Yunus ya Pak. Kita buka surat Yunus Pak. Surat Yunus, surat ke berapa? 10 ya. Ini ayat ke 98. Nah, kita baca bersama ya Pak. Ayo Pak, biar nggak ngantuk nih ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal hitsi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Ya. Falaula, kenapa tidak ada?
Kanat adalah qaryatun, suatu negeri, amanat yang beriman, ya, beriman semua. Fanafa'aha, maka akan bermanfaat itu imanuha, akan amannya, illa kaum Yunus, kecuali pernah terjadi pada kaum Nabi Yunus. Lama amanu, tatkala mereka iman semua senegeri itu, ya, kasyafna, kami singkirkan, ya, kami anulir, anhum, dari mereka, azabal khizyi, azab yang menghinakan, fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia. Wa mata'nahum, dan kami beri nikmat pada mereka, ilahin, sampai waktu yang ditentukan. Nah, pernah dengar kisahnya ya Pak? Itu kisahnya termasuk diangkat dalam Quran surat apa Pak? As-Saffat, ya, As-Saffat. As-Saffat ayat 142 sampai 148. Itu. Jadi ketika Nabi Yunus sudah dakwah, ya Pak, cukup lama, dan Nabi Yunus diutus dengan 1000 lebih umat, ya. Tapi tidak ada dampak, ya, tanda-tanda keberhasilan, maka mengadu kepada Allah. Nah, kata Allah, tunggu 40 hari ke depan. Tunggu 40 hari ke depan. Tunggu sampai 40 hari kurang 3 hari, nggak ada tanda-tanda yang signifikan akan perubahan umatnya. Dakwanya siang malam, Pak, siang malam. Tapi nggak ada tanda-tanda satupun yang masuk Islam. Nah, akhirnya sedikit banget kurang sabar, Pak. Sedikit kurang sabar. Bukan nggak sabar. Oh, kita, Pak, nggak ada apa-apanya ya dibanding Nabi Yunus, ya. Sedikit kurang sabar, akhirnya beliau sedikit ngambek, akhirnya keluar meninggalkan kaumnya itu. Nah, kemudian akhirnya di dalam Quran itu surat As-Saffat di 142 sampai 149 lah Ibu Bapak baca nanti di rumah ya. Nah, kalau dibuka kelamaan. Nah, akhirnya ya nyebrang laut, overload, terus diundi, beliau termasuk yang harus dibuang, dan ternyata ditelan sama ikan nun. Ya, ditelan sama ikan nun. Nah, dengan qada Allah, karena beliau termasuk orang ahli tasbih, Pak, maka Allah selamatkan. Ya, kata Allah, falaula minal musabbihin lalabasna fi yaumi yub'atsun. Kalau bukan tuh Nabi Yunus orang yang ahli tasbih, tukang tasbih, maka akan tinggal di perut ikan sampai hari kebangkitan. Nah, itu Pak. Ini salah satu cara praktis kita supaya keluar dari cobaan, banyak tasbih. Banyak tasbih, itu Quran. Lalu falaula minal musabbihin, kalau bukan karena ahli tasbih, lalabasna ila yaumi yub'atsun, kami tetapkan ya tinggal di perut ikan sampai hari kebangkitan. Nah, tapi karena ahli tasbih, Allah keluarkan dari perut ikan. Ya, dalam keadaan lemah, terdampar di pantai, Allah siapkan buah labu, Pak, makan buah labu sehat. Nah, itu Quran. Buah labu, Pak, yang dimakan. Kalau kita makannya buah apa, Pak? Duren, ya, sakit melulu jadinya ya. Nah, itu labu yang dimakan. Nabi suka labu loh, Pak. Rasulullah suka labu. Ya kan, kita sukanya duren. Nah, darah tinggi melulu, kolesterol, ya kan? Itu. Nah, itu. Nah, ketika dalam proses Nabi Yunus tadi Allah uji, ya, karena meninggalkan dakwah tadi. Ini dakwah tuh kalau kita tinggalkan ada sanksinya seperti Nabi Yunus ini. Maka nggak boleh ninggalin dakwah. Satu tim. Nggak boleh ninggalin dakwah kalau belum diusir mah, ya kan. Udah, baru dilemparin batu doang mah, datang lagi aja. Nggak boleh ninggalin dakwah ya. Nah, akhirnya tadi tinggal 3 hari lagi Nabi Yunus pergi. Nah, begitu Nabi Yunus pergi, tiba-tiba awan di langit berubah, yang tadi cerah menjadi gelap. Hari kedua tambah gelap, ini awan kayak mau ambruk. Nah, rupanya kaum Nabi Yunus nggak seperti kaum Nabi Hud, nggak seperti kaum Nabi Solih, ya. Ketika awan gelap menggantung hitam, dibilang bakal turun hujan, nah, gitu kan, yang akan menyuburkan tanaman dan menyuburkan ternak-ternak mereka. Nah, tidak. Oh, ini bukan awan biasa.
Nah, akhirnya cari-cari Nabi Yunus, cari-cari ngeliatnya Nabi Yunus sudah nggak ada Nabi Yunus. Nah, dalam kepergian Nabi Yunus tadilah lama amanu, mereka semua iman, Pak, iman. Tuh, jadi ternyata satu tim dakwah itu akan ada manfaatnya. Waktu kita nyampaikan mungkin ditolak, tapi kepada gilirannya nanti. Nah, seperti itu. Karena kata Allah apa? Fadzakir inna fatiz zikro, beri peringatan pasti bermanfaat, cuman kita nggak tahu kapan manfaatnya. Sekarang belum, besok mungkin nanti setelah kita mati baru manfaatnya ada buat orang-orang yang kita dakwai, termasuk mendakwai keluarga ya. Nah itu, nah begitu mereka amanu semua beriman, kasyafna anhum, kami singkirkan arak-arakan awan yang menggantung yang bakal jatuh menjadi azab tadi, berubah menjadi rahmat. Jadi Pak, iman yang mayoritas bisa menganulir, menggagalkan, merubah calon bakal petaka menjadi rahmat. Ini iman. Jadi bisa terasa cash instan di dunia. Yang itu pun Pak sampai waktu yang ditentukan. Wa mata'nahum ila hin. Apapun nikmat dunia sifatnya sementara. Itu bagian daripada jaza, balasan, bagian kecil. Kalau istilah dalam bisnis DP-nya doang Pak, baru DP itu. Yang tersisa masih banyak nanti di akhirat. Nah, itu pun sudah bisa menyelamatkan dari ancaman azab tadi, azab. Nah, itu. Nah, kembali ke tadi Quran surat apa? Al-A'rafnya ya. Masih 96. Walakin kazzabu, akan tapi mereka terus mendustakan ya, ya, jadi tidak beriman. Ya, fa'akhudnahum, maka kami siksa mereka. Nah, disiksa macam-macam caranya. Ada yang buminya dibalik, seperti kaum siapa? Nabi Lot. Ada yang dengan hujan deras, angin kencang, petir yang menyambar-nyambar, plus gempa bumi, seperti kaum Nabi Hud, kaumnya Nabi Solih, itu luar biasa. Pak, kaumnya Nabi Hud itu ahlinya membangun gedung-gedung pencakar langit, Iroma Zatil Imad. Nah, itu ahli membangun gedung-gedung pencakar langit. Tapi kemudian karena mereka kufur nikmat dan musyrik, akhirnya Allah hancur luluhkan. Jadi gedung-gedung pencakar langitnya itu menjadi rata. Dan itu Pak, keahlian itu belum pernah ada sebelumnya. Jadi Iroma Zatil Imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Jadi kota Irom yang terkenal dengan gedung-gedung pencakar langitnya itu belum pernah ada orang yang sanggup membangun, mendesain gedung seperti itu. Nah, sebaliknya kaum Nabi Solih ahli dalam buat bunker-bunker. Wa Samud alladzina jabu sakhra bil wad pun sama. Ya, dipikir kalau kaum Nabi Hud ya, dengan gedung pencakar langitnya mudah diempas sama badai dan sambar petir, dibikin bunker-bunker. Ternyata pun sama, diluluh lantakan, bikin rata, bencananya sama, gempa bumi, hujan lebat, angin kencang, petir menyambar-nyambar. Itu. Ini akibat dari apa? Kufur. Jadi Allah siksa. Nah, Allah akan menyiksa tadi suatu kaum yang mendustakan dengan berbagai macam cara dan arah. Ya, tadi fa'akhudnahum bima kanu yaksibun. Bisa dari atas, bisa dari bawah, bahkan yang diciptakannya kita golong-golongan, terus bagian cara Allah mengadab. Nah, bisa kita lihat Pak, Quran surah Al-An'am ya, ayat ke-65 ini ya. Nah, mudah-mudahan ada waktu kita baca ya. Ini cara Allah mendatangkan azab di dunia ya, dari 3 arah, 3 sisi ya. Al-An'am ya, 65 ya. Qul huwal qadiru ala ayat asarabuk ya. Qul huwal qadiru. Nah, kita baca. Kelihatan ya, Pak? Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd
ba'sa ba'din zur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Ya, sadaqallah. Qul, katakan Nabi, huwa dia Allah itu al-qadir. Apa Pak al-qadir? Maha kuasa. Ya, Allah itu maha kuasa. Ala ayat asa, untuk menimpakan, ya, asal kata ba'asa itu mengutus, ya, mengutus. Tapi ini maksud menimpakan. Alaikum, atas kalian, azaban, akan azab, min fauqikum, di arah atas kamu. Jadi bisa di atas kepala, ya, min fauqikum. Di sini diterjemahkan, yang ini saya baca ini bukan Jalalain Pak, tapi ini Ibnu Katsir. Minas samai kal hijrati was sayhah, di sini, ya. Nah ini Ibnu Katsir, ya, bukan Jalalain. Jadi yang datang dari atas itu adalah dari langit, seperti datangnya hujan batu dan suaranya menggelegar, ya, seperti apa? Petir yang menyambar-nyambar. Au min tahti arjulikum, atau yang datang dari bawah kaki-kaki kalian. Nah, di sini, ya, termasuk kalhasfi, seperti gempa bumi. Nah, seperti gempa bumi, apalagi Pak? Tanah longsor. Nah, itu yang datang dari. Nah, kalau kita Pak, bukan cuman gempa bumi, tanah longsor, tsunami, juga ada apalagi Pak yang dari bumi? Pak, luapan lumpur, ya, lapindo itu yang paling antik itu, ya, di kita. Tempat lain nggak ada itu. Itu datang dari bawah. Gempa bumi sering, gunung meletus juga selalu mengancam dan sering terjadi, tsunami juga nggak kurang-kurang, termasuk ada lumpur, ya, lumpur lapindo terkenal itu. Nah, ini datang dari bawah kaki. Itu. Ini dari dua arah, dari atas dan dari bawah. Yang ketiga, au yalbisakum syia'an, atau dia Allah yalbisakum, mengenakan pada kalian syia'an, ya, labisa itu kan artinya memakai Pak, tapi yang maksud adalah menjadikan kamu syia'an, jadi syiah, golongan-golongan. Di Quran yang artinya golongan banyak, ada syiah golongan, jamaah golongan, firqah golongan, taifah golongan, hisbun golongan, ya. Tapi kalau syiah pasti golongan yang jelek, ini maksud, iya, ya, pasti golongan yang jelek. Nah, itu, ya. Awyal bisakum, atau menjadikan kalian syia'an, jadi beberapa golongan, bergolong-golongan, wayudhiko, dan merasakan ba'dokum, akan sebagian yang lain, ba'sa ba'at, keganasan sebagian yang lain. Nah, ini sisi lain cara Allah mengazab di dunia. Selain dari atas, dari bawah kaki, juga dibuatnya kita ini bergolong-golongan yang satu sama lain saling merasakan keganasannya, cakar-cakaran, injek-injekan, dan lain sebagainya demi kepentingan pribadi dan golongannya. Ungzur, perhatikan, kaifa nusarriful ayati, bagaimana kami memperlihatkan ayat-ayat la'allahum yafqahun, agar mereka apa? Memahami, ya, agar mereka memahami. Ini cara Allah mengazab. Kita sudah lengkap semua, yang dari atas sudah ada. Nah, termasuk yang dari atas Pak, itu adalah yang sekarang dikhawatirkan oleh banyak orang di dunia adalah apa? Jebolnya lapisan ozon. Jebolnya lapisan ozon. Itu karena itu jebol, itu luar biasa dampak negatifnya. Nah, di jebol lapisan ozon itu bukan seperti kata mereka Pak, karena rumah-rumah kaca, bukan. Aslinya itu penyebabnya adalah kemusyrikan. Jadi semacam-macam bencana ini Pak, azab dunia itu ada faktor pemicunya. Nah, termasuk yang utama adalah kemusyrikan. Termasuk datang dari langit, dari bawah, dan diciptakannya kita bergolong-golongan ini. Itu. Nah, luar biasa. Kita ini Masya Allah, ya, dapat aplaus, ya, dari barat sana. Oh, Indonesia bagus. Apa namanya Pak? Multi partai. Mereka sini cuma 2 partai. Kita banyak partai, dipuji, senang. Padahal dengan kita banyak partai, yang kita jadi saling apa? Tadi gesek-gesekan tadi. Seperti itu. Ini bagian pada azab ternyata. Kalau melihat ayat ini kan, bagian pada azab. Bagian pada azab. Banyaknya golongan itu. Kenapa? Karena kullu hizbim bimal yang farihun, kata Allah dalam surah Ar-Rum ayat 31. Tiap-tiap golongan kan bangga dengan golongannya masing-masing. Sehingga akan tadi akan merendahkan, akan memusuhi akan golongan yang lain. Wa yadhiku ba'dakum ba'sa ba'd. Akan saling merasakan keganasan. Golongan yang lain. Nah, jadi faktor pemicu bencana ini semua Pak bukan karena apa?
ya termasuk dari langit bukan karena rumah-rumah kaca, tapi kemusyrikan. Nah, musyrik di kita sudah lengkap banget. Kalau zaman Nabi musyrik bentuknya menyembah patung-patung, Pak. Tapi di kita bukan cuma menyembah patung. Ya. Banyak penyembah-penyembah nafsu. Kata Allah, ara'aita man takhadha ilaha hawahu. Tidakkah kamu lihat banyak orang yang menjadikan nafsu sebagai tuhan-tuhannya? Nafsu jabatan, nafsu harta, nafsu perempuan. Ini termasuk pemicunya. Nah, termasuk juga yang mengatakan Allah itu punya anak. Ini bagian pemicunya. Bencana ya di dalam Quran surat Maryam, kita buka Pak. Surat Maryam surat ke-19 ayat yang ke-90 ya. Itu bagaimana salah satu faktor pemicu bencana yang sering terjadi adalah kemusyrikan ya. Surat Maryam surat ke-19 ayat yang ke mana Pak? Ibrahim Ambiya. Nah, ini Maryam ya. Kita baca ayat 91. Takadus samawatu, ibu-ibu ketemu Bu udah. Takadus samawatu ya tafatturna minhu. Udah ya? Ya, takadus samawatu. Nah, ini dia ya. Kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, ini tafsirnya kita sebentar Bu. Biar 2 ayat. Nah, ya. Ya. Ayo. Takadus samawatu yafatorna minhu wa tashaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Shadaqallahu azim. Takadu hampir-hampir saja. Itu as-samawatu, langit-langit, bukan satu langit, semua langit. Ya tafaturna, dia akan belah minhu karenanya. Karena ini Pak, ini. Mereka mengatakan Allah mengambil anak. Qalu ittakhadar rahmanu walada. Ini. Watang syaku, dan akan belah atau pecah apa al-bumi, al-ardu bumi. Jadi langit hampir pecah, bumi belah. Watakhiru, dan rontok hancur al-jibalu, gunung-gunung hada sehancur-hancurnya. Yang kita tahu dengan meletusnya itu ya, seperti sekarang sedang mengancam Semeru dan sebagainya. Anda'au, karena mereka mendakwakan lirrahman, mereka menuduh buat Allah yang Maha Pengasih walada, punya anak. Nah, seperti orang Yahudi mengatakan apa? Uzair ibnullah, Uzair putra Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah, Isa putra Allah ya. Orang-orang Arab Mekah pada waktu itu mengatakan malaikat-malaikat itu putri-putri Allah ya, anak-anak perempuan Allah. Ini pemicunya. Wa ma yang bagi, dan tidak pantas lirrahman buat Allah yang Maha Pengasih ayat takhidha, untuk mengambil waladan, seorang anak pun. Ini murkanya Allah gara-gara Allah dituduh punya anak. Makanya pas tadi siapa? Nabi Yunus. Kenapa dengan tasbihnya? Karena benar-benar mensucikan Allah itu suci, bersih dari tuduhan keji, ya, tuduhan kotor orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Itu kan tuduhan kotor banget. Maka Allah sucikan. Subhanallah amma yasifun. Segala maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kalau Allah itu punya anak. Itu. Nah, ini faktor pemicunya, kemusyrikan. Dan ini masya Allah, ya kan? Di mana-mana, di mana ada bencana, di situ ada kemusyrikan yang model ini Pak ya, model yang orang mengakui, mengimani, percaya bahwa Allah itu punya anak. Ini sama dengan menuduh kalau Allah itu lemah, Allah itu nggak berdaya, sehingga Allah perlu ahli waris yang akan meneruskan apa? Kekuasaannya. Iya, ini tuduhan keji. Nah, jadi faktor pemicunya bencana itu bukan karena apa? Bukan karena tangan-tangan manusia. Kalau tangan-tangan manusia Pak, bukan gempa, bukan gunung meletus, banjir, tanah longsor, ya kan? Kenapa? Nebang pohon sembarangan, buang sampah sembarangan, itu tangan-tangan manusia tuh. Ya. Tapi kalau ini karena Allah yang menggerakkan bumi itu sehingga bergetar. Ya Allah yang meletuskan bumi itu, Allah yang meluapkan air laut ke darat itu. Jadi faktor pemicunya adalah kemusyrikan itu. Nah, jadi kalau kita semua Pak, Indonesia itu iman semua kayak tadi umat Nabi Yunus, insya Allah Indonesia akan aman dari bencana. Mungkin nggak Pak?
Mungkin, iya kan? Bisa. Iman semua. Iman semua. Berhenti mereka yang kerjanya menjadi tukang ramal, dukun. Berhenti semua Pak, harus iya. Kalau mereka belum berhenti Pak, tapi bagaimana berhenti? Orang pelanggannya banyak. Pelanggannya banyak, ya kan? Timbang dagang 2 minggu nggak laku, sudah datang ke dukun. 2 minggu doang nggak laku Pak. 20 tahun laku diem-diem aja. Iya kan ini. Nah masih banyak pelanggan, makanya itu dukun-dukun nggak berhenti, nggak pensiun-pensiun. Ini kan kemusyrikan. Jadi memang harus berhenti kemusyrikan. Baru ya insya Allah akan aman. Nah, sudah suruh ya Pak. Ini 97-nya, ya. 97-nya tadi udah terjemahin belum Pak? Belum ya? Nah nggak apa-apa, dibaca aja 97-nya ya. Ini kan pas nanti kita bisa sholat. 97. Jadi kembali ke surat Al-A'rafnya tadi, ini 96, sekarang 97. Ya. Jadi iman yang yang mayoritas inilah yang bisa menyelamatkan kita dari berbagai macam ancaman. Tapi kalau masih parsial, sebagian ya belum, ya kita masih dalam ancaman terus gitu ya. Nah selanjutnya, afa aminu ahlul qura, apakah merasa aman penduduk suatu negeri? Ayatiyahum ba'suna, ketika akan datang pada mereka azab kami bayatan di waktu malam, wahum naim, sedang mereka dalam keadaan tidur. Ini pertanyaannya seperti itu. Apakah penduduk suatu negeri itu, kita ini Pak Indonesia, atau mungkin kita celeduk, merasa aman dari azab Allah yang datang di malam hari sedang kita sedang tidur? Mestinya jangan merasa aman. Berikutnya, awa amin ahlul qura, apakah merasa aman penduduk suatu negeri? Ayat tiyahum, ketika akan datang pada mereka ba'suna, iksaan kami, duha, di waktu duha. Ya waktu duha. Nah, kalau tafsirnya di sana bukan waktu duha yang kita pahami waktu sholat duha, tapi waktu naharon, waktu siang, ya siang itu di tafsir Jalalainnya. Itu wahum, sedangkan mereka yal'abun, mereka sedang bermain-main. Ya. Jadi apapun siapapun ya yang hidup di panggung dunia ini Pak, kalau bukan ibadah bermain-main. Ada yang bermain-main dengan dagangannya karena dia dagang dengan cara curang, bermain-main dengan jabatannya karena nggak amanah, bermain-main dengan semuanya. Ya yal'abun. Afa aminu makrallah, maka apakah mereka merasa aman di makar Allah? Makar itu rencana buruk ya Pak. Fala ya'manu makrallah, maka tidaklah akan merasa aman dari makar Allah, rencana buruk Allah, illal qaumul khasirun, kecuali kaum yang merugi. Jadi kesimpulannya kita jangan merasa aman, karena kapan saja bisa ada. Artinya kita harus selalu siap ya untuk ribat, ya berjaga-jaga dengan apa? Iman dan takwa, biar kita selamat itu. Jadi kalau nggak punya iman takwa nggak akan selamat. Yang aman adalah yang punya iman dan takwa. Nah mereka yang lalai tidak akan selamat, mereka akan termasuk orang yang rugi. Ya saya ulang, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka sekali-kali tidak akan merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang rugi. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya shadaqallahu azim. Cukup Pak, ada yang tanya kan kali? Ada yang tanya? Silakan, ayo monggo. Ayo. Ayo Pak Haji Atta nanya. Ini ketemu saya biasanya kalau pagi di Nurul Iman, sekarang ketemu di sini beliau nih, masya Allah ya. Jadi salat subuhnya keliling gitu ya Pak. Ayo silakan. Ada nggak Pak? Nggak ada. Alhamdulillah, luar biasa nih, Al-Hikmah, pintar semua udah paham semua, insya Allah ya. Demikian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau setiap minggu itu selalu berganti-ganti guru ya.